Jadi just history supaya jadi pembelajaran gak boring. Ya, jadi kalau kalian nanti terjun ke lapangan kerja, terus kita aktifkan kembali kinerja kita, maka kita harus memikirkan satu hal tersebut tentang penghargaan. Baik, dasar hukum yang berlaku dari suatu sistem penghargaan yaitu dasar hukum dalam melaksanakan penghargaan terhadap pegawai. Ini PNS ya. Diatur dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 94. Penghargaan ini masuk dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat, istimewa dan atau bentuk penghargaan lainnya seperti surat pujian atau penghargaan yang belum berupa material dan non material. Material itu keuangan dan non material itu biasanya bukan keuangan. Seperti halnya rumah, mobil, motor. Yang paling simpel apa? Ayo. Yang paling simpel itu adalah piala ataupun tunjangan. Ya. Dasar hukum yang lain yaitu Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2009 itu dalam peraturan pemerintah tahun 2010. Nah, itu sebagai gambaran kalian nanti untuk jawab soal nanti kalau misalkan tengah semester ujian ya. Dipelajarin aja, nanti saya share ya materi OTKP kepegawaian ini di Google Classroom. Kalian baca, kalian amati, kalian pelajari, jangan hanya dilihat ya. Di situ pasti ada ada yang harus kita bahas di dalamnya. Baik ya. Nah, di sini tujuan pemberian penghargaan pegawai ya, di situ terdapat analisa tersendiri dari beberapa komponen. Ya. Analisanya bagaimana? Seperti yang tadi dibahas di beberapa pendapat tentang penghargaan. Di situ tujuan penghargaan menurut Nugroho ya, yang tadi kita bacakan itu mempunyai tujuan utama dari program penghargaan tersebut antara sebagai berikut: menarik orang untuk kualifikasi untuk bergabung dengan organisasi, memberdayakan karyawan agar terus datang untuk bekerja, mendorong karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Tetapi menurut Hasibuan, tujuan pemberdayaan lain antara lain sebagai berikut: ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi. Ya, tadi saya udah bahas untuk gambarannya. Kalian tinggal baca aja. Ya, kalau lebih jelasnya nanti lewat pertanyaan yang ada kita bahas. Oke ya. Nah, untuk memotivasi diri kita itu seharusnya kembali kepada siapa kita, baru tunjukkan siapa kita. Oke ya. Selanjutnya materinya tentang manfaat penghargaan ya. Manfaat penghargaan bisa kalian baca sendiri ya. Nanti sekilasnya untuk penghargaan seperti yang kita ketahui sebagai motivasi pekerja juga sebagai menjadi keuntungan perusahaan juga semakin maju. Setiap yang diberi penghargaan pasti mempunyai dedikasi yang tinggi. Di situ kita memunculkan rasa tentang kinerjanya itu sendiri. Ya. Nah, di sini manfaat penghargaan yang diberikan ke organisasi kepada pegawai akan mempunyai manfaat sebagai berikut: memberikan informasi, memberikan motivasi. Manfaatnya itu memberikan informasi, memberikan motivasi. Jadi kalau kita semakin banyak memberi reward, penghargaan, maka semakin maju juga perusahaan itu, karena dedikasi yang diberikan kepada karyawan, kepada perusahaan itu menguntungkan juga sebagai perusahaan. Sebagaimana misalkan kita nih punya minimarket dan kebetulan salesnya aktif menawarkan produk-produk kita. Nah, otomatis ya kita kasih penghargaan itu sales ya, minimarketnya maju, barang kita habis, keuntungan kita gede. Faktor membuat penghargaan ya, diantaranya
Ada penawaran dan permintaan tenaga kerja, ya, kemampuan dan kesehatan organisasi, organisasi karyawan, produktivitas kerja karyawan, pemerintah dengan undang-undang dan Kepres. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan. Ya. Nah, saya jelasin yang di sini nih. Penawaran dan permintaan kerja. Jika kita mencari pekerja dengan intensitas sama, dengan kinerja yang sama, dengan apa namanya? Dengan karyawan yang lama, ya, ibarat kita harus mengulang lagi dari nol. Padahal kita udah keuntungan udah 100 juta nih sebulan, ya. Kalau orang baru belum tahu apa-apa, ya, terus kita apa namanya, untuk menghilangkan ini, untuk menghilangkan penghargaan supaya tidak tambah gaji karyawan yang lama. Penghasilan kita udah 100 juta sebulan misalkan. Terus kita mau naik level untuk 120 juta. Nah, untuk karena ada dedikasi karyawan yang menguntungkan sampai 100 juta sebulan, seharusnya dipertahankan. Ya. Kenapa? Kalau kita mereview dengan tugas yang baru, ya, setiap perusahaan itu intensitas keperusahaanannya, intensitas apa namanya, nasib lah ibaratnya, nasib perusahaan itu kadang tergantung dari karyawannya itu sendiri, di mana perusahaannya itu akan lebih simpel menyatakan kalian harus menguntungkan ke perusahaan agar bisa dapat tambahan kerja di sini. Nah, disitulah penghargaan-penghargaan yang dibutuhkan. Jika pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan, penghargaan akan relatif sedikit. Sebaiknya jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, penghargaan akan relatif sebagai apa namanya, semakin banyak. Nah, saya gambarin seperti ini. Jadi misalkan suatu perusahaan tentang jobs, ya, tentang job vocation, ya, lowongan kerjanya lebih banyak daripada permintaan, maka penghargaan akan relatif sedikit. Kenapa? Orang di depan mungkin lebih banyak ilmunya, bahkan berinovasi untuk suatu perusahaan itu sendiri, maka penghargaan itu sedikit. Bisa jadi ngambil dari relasi apa namanya, pekaryawan-karyawan baru. Misalkan gini, dulu saya gambarin yang perusahaan milik negara, ya, BUMN, ya, seperti kereta api. Zaman dahulu dikuasai apa namanya, untuk pengaturan kereta api sendiri masih amburadul, di apa namanya, dipegang dengan usaha muda, ya, dengan pegawai-pegawai muda. Dan sekarang lebih simpel lagi kerjanya, lebih teratur, lebih apa namanya, lebih mementingkan pelayanan. Kalau dulu kapasitas, sekarang kualitas. Oke, ya. Nah, semakin apa namanya, banyak permintaan, peluang perusahaan itu, ya, lebih banyak untuk mengunggulkan perusahaan itu kembali. Jadi misal nih, kita gambarin contohnya aja. Kita kerja di suatu warung, toko sembako. Kita tidak banyak bekerja, ya. Kita hanya mengandalkan gaji pokok, ya. Nah, di situ ada karyawan baru dengan intensitas kerjanya, dengan kesemangatan kerjanya lebih tinggi. Bisa untuk menggunakan komputer misalkan, bisa menggunakan mesin hitung yang lebih canggih, hitungnya lebih cepat, terus apa namanya, bungkus-bungkusnya lebih cepat. Maka si bos itu akan memilih karyawan baru, sedangkan kita yang lama dibiarkan dahulu supaya nggak betah, supaya penghargaan itu tidak keluar. Karena apa? Jika penawaran lebih banyak kerja yang baru, otomatis apa? Si perusahaan itu sendiri menilai kerja-kerjanya sendiri, menilai apa namanya, uh, menilai karyawan-karyawan baru untuk bekerja di perusahaan dia supaya menguntungkan lebih jauh, menguntungkan lebih tinggi, fluktuasi keuntungannya lebih tinggi. Baik, ya. Kemampuan kesediaan organisasi. Apabila kemampuan dan kesediaan organisasi itu membayar semakin baik, ini saya satu dulu, ya. Jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, penghargaan akan relatif semakin banyak. Jadi kalau di luar sana, ya, di perusahaan sana tidak ada apa namanya, lowongan, pasti penghargaan lebih tinggi.
Ya seperti halnya, makanya saya bilang tadi, kalau suatu kita masuk kerja ataupun jadi pegawai, usahakan tetap, jangan kontrak. Kalau kontrak itu belum pasti, kalau kalau tetap itu udah pasti. Kalau kita memutuskan kontrak di pegawai tetap, perusahaan itu bisa rugi, ya. Nah itu untungnya. Kemampuan dan kesediaan organisasi. Apabila kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar semakin baik, tingkat penghargaan akan semakin meningkat. Ya, sebaliknya jika kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar kurang, tingkat penghargaan relatif kecil. Ini dedikasi. Kalau kita dedikasi lebih tinggi ke perusahaan, maka penghargaan itu akan selalu diberikan. Tetapi kalau dedikasi kita kurang untuk perusahaan, maka siap-siap penghargaan itu akan berkurang. Bisa jadi kita akan didepak ataupun dikeluarkan ataupun di PHK. Nah, itu kemampuan dan kesediaan organisasi. Organisasi karyawan, apabila organisasi karyawan kuat dan pengaruh tingkat penghargaan semakin besar. Sebaliknya, jika organisasi karyawan tidak kuat dan kurangnya pengaruh tingkat penghargaan relatif kecil. Nah, jadi maksudnya gini. Ini kalau ada ada suara-suara SMS masuk, dibiarin dulu ya. Aplikasi karyawan, apabila organisasi karyawan kuat, ini saya minta waktu 3 menit lagi, nanti langsung rangkuman, nanti tugasnya lihat di posting selanjutnya ya. Organisasi karyawan, apabila organisasi karyawan berpengaruh, tingkat penghargaan semakin besar. Sebaliknya, jika organisasi karyawan tidak kuat dan kurang berpengaruh, tingkat penghargaan relatif kecil. Jadi sepengaruhnya kita dari perusahaan itu semakin sebagaimana. Misalkan kita sebagai manajer lapangan, kita banyak memegang data-data data-data pemegang saham ataupun data-data customer, kita pasti dipertahankan kalau kita kerja di lapangan. Jadi manifest-manifest yang masuk ke perusahaan kita yang tahu, ya, keluar masuknya dari penghasilan itu sendiri. Jadi kita tidak diam diri. Nah, di situ kalau kita dikeluarkan, bisa berpengaruh rugi di perusahaan itu sendiri. Baik ya, produktivitas kerja karyawan. Nah, tadi saya bilang kalau dedikasinya lebih tinggi, maka lebih tinggi juga penghargaannya. Pemerintah dengan undang-undang Kepres. Nah, dibantulah sama Kepres sama pemerintah sebagai penanggung jawab kesejahteraan nasional di pekerja-pekerja itu sendiri. Kenapa kalau tidak tidak diperhatikan sama peraturan pemerintah, ya, bisa jadi kita akan selamanya terhidup seperti biasa-biasa saja, seperti kekurangan, ya. Baik, saya langsung ke rangkuman ya, nanti tinggal dibaca. Kalau rangkuman sendiri, saya akan membahas di sini tentang intisari dari pelajaran kita tentang penghargaan pegawai. Berarti besok sudah masuk sistem penggajian, ya. Penghargaan atau reward adalah sesuatu yang sesuatu yang menyenangkan perasaan dari pegawai berupa kesempatan mengembangkan kalian, kesempatan berprestasi dan pemberian ujian diberikan kepada pegawai agar motivasi dan kinerja dan pegawai menjadi meningkat rasa dan berorganisasi tercapai. Selanjutnya, tujuan penghargaan adalah ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi sudah berdasarkan baca ya. Nah, di sini nanti untuk rangkumannya itu yang jelas intisari dari sekarang, ya, dari setiap kepegawaian yang ada, kita seharusnya lebih mendominasikan diri untuk membuat perusahaan itu lebih untung supaya kita dipertahankan. Kalau kita tidak dipertahankan, berarti kita tidak diuntungkan dari perusahaan itu sendiri. Ada perusahaan yang berpikir secara monopoli. Maksudnya gini, dia tahu kelemahan ke dia tahu kinerja kita bagus, ya, dia curi ilmunya, terus dia manfaatin kerja-kerja yang ada, dia buat SOP, terus pegawai baru suruh mencontek dari kinerja kita. Itu ada, cuman kita kembalikan kepada Allah. Semua yang kita kaitkan dengan Allah, ya, berarti itu sebagai tanda kita rasa syukur kita kepada Allah lebih banyak daripada mengeluhnya. Baik ya.
Nah, di situ saya cukup sampai di sini ya. Nanti silakan lihat di postingan selanjutnya. Saya akan memberikan tugas untuk kalian. Untuk saat ini cukup ya. Untuk saat ini cukup. Lebih dan kurangnya saya maaf. Lebihnya dari Allah, kurangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.